Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Berikut akan saya sampaikan video pembelajaran terkait materi tentang pengukuran ranah psikomotorik hasil belajar. Ini melanjutkan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengukuran ranah kognitif dan pengukuran ranah afektif hasil belajar. Nah, perlu kita ketahui kembali bahwasanya dalam taksonomi Bloom itu ada 3 ranah yang dikaji, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan dalam kurikulum 2013 untuk ranah kognitif itu masuk dalam KI 3, yaitu pengetahuan. Afektif yang kemarin baru saja dibahas, yaitu ada 2 aspek, yaitu KI 1 dan KI 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, sekarang kita akan membahas terkait ranah psikomotoriknya, yaitu KI 4, ya, tentang keterampilan. Nah, dalam pembelajaran itu nanti kita akan mengukur kemampuan peserta didik, di mana nanti di format raport yang akan kita bahas di terakhir itu, kalau raport yang dulu kita jumpai itu hanya berupa ranah kognitif, misalnya ada pengukuran keterampilan atau psikomotorik pun itu dirata-rata dengan pengetahuan. Nah, di kurikulum 2013 itu nanti untuk psikomotorik atau keterampilan itu tersendiri. Jadi masing-masing mata pelajaran itu nanti akan ada hasil skor atau nilai terkait kognitifnya sendiri atau pengetahuan dan psikomotoriknya sendiri atau keterampilan. Langsung saja ya. Nah, untuk ranah psikomotorik sendiri itu adalah dari taksonomi Bloom membaginya menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada 7. Ada persepsi, kesiapan, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan organisasi. Ini berdasarkan teori taksonomi Bloom. Namun yang banyak digunakan itu adalah taksonominya milik RH Dev, yaitu ada 5. Kalau afek kognitif kemarin itu yang digunakan yang taksonomi revisi, itu ada C1 sampai dengan C6, kemudian untuk afektif itu kemarin A1 sampai dengan A5 ya, kemudian ini psikomotorik juga P1 sampai dengan P5. Nah, kita bahas dulu ini sedikit wawasan terkait miliknya Benjamin S. Bloom. Nah, tingkatannya ada 7. Yang pertama persepsi, yaitu penggunaan indera dalam melakukan kegiatan suatu hal atau mengidentifikasi, membedakan, menghubungkan. Jadi terkait persepsi ini adalah penggunaan indera. Jadi ketika melihat, kemudian mengamati, itu nanti di dalam persepsi ini. Kemudian kesiapan, yaitu kesiapan mental, fisik, kesiapan emosi, yaitu mempersiapkan. Jadi sebelum melakukan gerakan, nanti mempersiapkan dulu. Setelah melihat, nanti akan terrespon. Kemudian mekanisme, yaitu responnya. Yaitu setelah apa yang didapatkan itu akan menunjukkan suatu tindakan, memainkan, menyusun, membongkar, dan memasang. Kemudian ada responnya lebih dalam lagi, yaitu respon terbimbing, meniru dan mencoba, kemudian melaksanakan berarti ya. Jadi mempraktekannya. Kemudian yang kelima itu kemahiran, terbentuklah sebuah kemahiran. Adaptasi yaitu kemampuan yang sudah berkembang menjadi, jadi setelah bisa mahir melakukan nanti dikembangkan. Jadi memvariasikan dengan gayanya sendiri. Dan terakhir organisasi, yaitu melakukan dan menciptakan suatu gerakan baru. Jadi ini hampir sama dengan ketika kita mempelajari tentang kognitif dan afektif. Jadi endingnya, finalnya itu adalah anak bisa melakukan sesuatu menjadi sebuah mahir. Kalau kognitif itu berarti menciptakan suatu pengetahuan baru. Kalau afektif itu menjadikan suatu karakter atau karakterisasi. Kalau psikomotorik itu nanti membentuk sebuah kalau pengetahuan itu pengetahuan yang baru, kalau ini adalah gerakan. Jadi memvariasikan dengan ciri khasnya sendiri. Nah, lebih jelasnya nanti dibahas di RH Dev. Ya. Ini lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Yaitu ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Dimana kalau bahasanya paling mudah adalah imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ya, jadi 5C. Ya. Imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Apa itu presisi? Apa itu imitasi atau meniru? Imitasi adalah anak itu mampu melakukan tindakan tertentu setelah melihat contoh dan berkualitas rendah. Yaitu contohnya menyalin, mengikuti, mengulangi, menduplikasi. Jadi meniru itu atau imitasi itu adalah anak harus melihat contoh dulu. Ya. Jadi anak melihat contoh kemudian dia mempraktekannya. Itu namanya
imitasi. Jadi harus ada contohnya terlebih dahulu. Atau sambil melakukan, misalnya guru memberikan contoh cara berwudu. Nah, guru nanti wudu dulu, anak kemudian mempraktekkan, atau guru ini membasuh muka, anak kemudian menirukan. Nah, itu namanya imitasi atau meniru. Ya, atau bisa dengan melihat tutorial seperti misalnya YouTube atau demonstrasi, itu juga bisa. Nah, setelah itu level yang lebih tinggi yaitu manipulasi. Kalau manipulasi ini tanpa melihat contoh, tapi dengan melihat prosedur. Jadi misalnya adalah membaca buku tentang rukun wudhu. Pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di hati, dibarengkan dengan membasuh muka. Nah, maka nanti anak itu akan setelah membaca dia mempraktekannya, tapi tidak pernah melihat seperti apa. Oh, membasuh muka. Batasnya adalah tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Kemudian dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. Nah, itu dia membaca, tapi tidak pernah melihat contohnya. Nah, itu namanya manipulasi. Jadi dari bacaan yang ia baca atau pelajaran yang ia terima, kemudian dia mempraktekannya sendiri. Nah, itu namanya manipulasi, tapi tetap hasilnya belum maksimal. Jadi imitasi dan manipulasi itu hasilnya belum tepat. Mungkin masih ada kesalahan. Nah, barulah dimasuk di level ketiga, yaitu adalah presisi atau ketepatan. Ini menghaluskan menjadi lebih tepat. Jadi melakukannya itu menjadi suatu yang tepat. Jadi ketika dia membasuh muka, ya dia membasuh mukanya tepat sesuai dengan aturannya. Kemudian dia mempraktekkan wudhu dari awal sampai akhir dan niat sampai dengan runtut, itu sesuatu dikerjakan dengan baik atau tepat. Nah, itu namanya presisi. Berarti tahap ini itu baik dia itu berdasarkan melihat tutorial sebelumnya ataupun tidak, tapi hasilnya sudah tetap. Sudah tepat. Jadi bagus, sempurna. Itu namanya presisi. Nah, selanjutnya setelah dia bisa mempraktekkan secara presisi, maka selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi itu apa? Mengkoordinasikan dan mengadaptasikan sederetan kegiatan untuk meraih keselarasan dan konsistensi internal, yaitu mengkombinasikan. Jadi misalnya adalah kalau di sini contohnya mengkombinasikan sederetan keterampilan untuk menghasilkan suatu video. Nah, kalau video itu kan melibatkan musik, warna, drama, kemudian juga kontur, ada animasi, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya artikulasi. Nah, kalau tadi kita contohkan wudhu, berarti adalah anak mulai menggabungkan, misalnya adalah terkait ada namanya sunnah wudhu, ada namanya fardu wudhu, atau rukun wudhu. Nah, itu dikombinasikan. Jadi anak tidak sekedar mempraktekkan terkait sunnahnya, tapi juga, fardunya, tapi juga ada sunnahnya. Itu namanya artikulasi. Ya. Kemudian, nah hampir sama kalau dulu kita di kognitif itu kan juga ada ya. Jadi menciptakan hal yang baru di C6 ya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah naturalisasi, yaitu menguasai kinerja tingkat tinggi sehingga menjadi alamiah tanpa harus berpikir lebih dahulu tentang hal tersebut. Jadi bisa dikatakan kalau sudah mencapai menaturalisasi ini adalah gerak refleks atau melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Jadi sudah mendarah daging melakukan sesuatu itu. Ya, kalau wudhu ya sudah melaksanakan wudhu, sudah tidak akan ada yang terlewat, batas-batasnya, kemudian rukunnya tidak akan terbalik-balik. Jadi melebihi dari tahap presisi. Kalau presisi tadi tepat tapi masih mikir-mikir, kalau ini enggak. Ya. Saya contohkan lagi adalah, misalnya ini ya, contohnya ya, kita contohkan dari P1 sampai dengan P5. P1 melakukan keterampilan dengan melihat video tutorial atau buku panduan. Ya, jadi melakukan sesuatunya itu dengan melihat buku panduan, contohnya, atau melihat praktek dari guru. Kemudian P2 melakukan keterampilan setelah melihat tutorial atau panduan walaupun belum sempurna. Nah, hampir sama dengan P1 dan P2, cuma P2 ini saya luruskan ya, agak bahasanya kurang tepat, yaitu P2 itu lebih kepada melakukan sesuatu tapi belum pernah melihat contohnya prakteknya. Kalau P1 itu melihat prakteknya, tapi dua-duanya itu akhirnya prakteknya itu belum sempurna. Nah, kalau sudah sempurna nanti masuknya adalah pada P3 atau presisi. Nah, kalau P4 itu sudah mulai mengkombinasikan, kalau P5 itu sudah mendarah daging atau menjadi bakat lah bahasanya. Itu ya. Contohnya saya contohkan kalau di bidang olahraga. Olahraga itu banyak. Jadi kalau P1 itu dia melihat misalnya disuruh volley ya. Oh, ini namanya smash. Oh, ini namanya
serving ya, atau ini namanya menerima bola. Nah, itu namanya dia dicontohkan guru, servis bola misalnya dia dicontohkan guru, kemudian dia mempraktekannya. Kalau untuk P2 itu guru hanya mengatakan oh servis bola nanti bola diangkat, kemudian di tangan untuk mengenai bola nanti akan sampai pada titiknya. Tapi dua-duanya ini ketika mungkin servis bola ataupun smash itu tidak masuk atau meleset. Itu namanya imitasi atau manipulasi. Tapi kalau presisi, oh ini sudah servis bola, oh berarti tepat masuk. Nah, itu namanya servis bola. Kemudian kalau P4, oh mengkombinasikan. Berarti servis bola itu kan hanya mengangkat bola, kemudian memukulnya, oh dikombinasi dengan melompat atau mungkin dengan gaya tertentu. Nah, itu namanya sudah mengkombinasi, tepat dan mengkombinasikan. Kalau P5 itu sudah refleks. Oh, misalnya ada orang smash, berarti dia menerima bola, dia bisa longsor, dia bisa meloncat, dia bisa sampai jongkok. Itu dia mengambil bolanya, karena itu refleks, dia melihat bola, dia bisa, kalau bahasanya itu berteman dengan bola ya. Nah, itu dia merasakannya. Nah, jenis tesnya di dalam psikomotorik itu ada tugas praktik, tugas proyek, tugas produk, dan tugas portofolio. Tugas praktik itu adalah tugas yang diberikan untuk mengukur menilai kompetensi siswa dalam keterampilan tertentu, misal berenang. Jadi kalau praktek itu langsung, jadi anak maju ke depan praktek wudhu. Nah, yang dinilai ya ketika dia di depan, mau di belakang dia belajar ataupun tidak, itu namanya itu tidak dinilai. Jadi praktek itu ya dia dari awal praktek melakukan di depan itu sampai dengan terakhir, dari niat sampai dengan runtut, terupun yang terakhir. Itu namanya tugas praktek. Nah, beda lagi dengan tugas proyek. Kalau tugas proyek itu prosesnya juga dinilai. Jadi tugas belajar yang harus diselesaikan oleh siswa dalam waktu tertentu. Oh, tugas proyeknya adalah membuat poster. Membuat poster ini adalah yang dinilai, tapi poster ini poster proyek. Jadi dia mulai dari misalnya poster tentang misalnya ini tentang pencegahan COVID-19. Jadi proyek ini adalah, oh nanti berarti mencari info tentang COVID itu apa. Oh, tentang cara mencegahnya apa. Kemudian dia buatkan poster gambarnya, kemudian ada kata-katanya. Nah, itu namanya nanti memilih temanya, memilih kemudian ide-idenya, itu juga dinilai. Itu namanya proyek. Tapi kalau tugas produk sama-sama membuat poster atau lukisan, itu tapi produk itu nanti yang dinilai hasil akhirnya saja. Jadi kalau proyek itu dari awal sampai akhir, misalnya meneliti tentang proyek tentang membuat cangkok, ya, membuat cangkok atau membuat mencangkok pohon mangga. Itu nanti dari awal, dari prosesnya dia mencatat, ini proyek. Tapi kalau produk itu hasil akhirnya. Oh, ini hasil lukisannya, hasil posternya. Ya udah yang dinilai yang ada di situ. Tidak menanyakan itu nanti menggunakan kuasaan apa, menggunakan gradasi apa, itu enggak, idenya apa, tapi hasil produknya. Jadi kalau proyek itu prosesnya dinilai juga, kalau praktik itu yang dilakukan, kalau produk itu hasil yang dibuat. Ini produk. Nah, kalau yang terakhir itu adalah portofolio. Portofolio itu adalah sekumpulan karya atau berkas pilihan yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penilaian. Jadi, portofolio itu lebih pada kumpulan dari hasil perkembangan siswa. Oh, dia misalnya kelas menggambar. Dia menggambar awal itu ketika pertama kali seperti ini, dapat nilai 70. Kemudian menggambar lagi dapat nilai 75. Gambar lagi dapat 85. Nah, portofolio ini dikumpulkan. Jadi, lebih kepada untuk melihat perkembangan peserta didik dari awal sampai dengan akhir. Perubahan apa yang dia dapatkan, itu namanya portofolio. Kalau misalnya di kelas ya berarti nilai dari awal semester sampai akhir semester dikumpulkan, itu bisa menjadi nilai portofolio. Ya, jadi catatan atau kumpulan berkas itu namanya portofolio. Nah, contohnya tugas praktik seperti ini. Jadi aspeknya contoh keterampilan berbicara ketika dia pidato misalnya. Nanti ada rentan skornya dari 4, 3, 2, 1. Baik sekali kau mengucapkan pendapat dengan keseluruhan jelas dan lain sebagainya. Jadi ada sistem scoringnya atau skalanya. Tapi skala di sini adalah lebih kepada skala untuk prakteknya. Itu tugas praktik. Jadi keterampilan apa yang dilakukan. Nah, ini contohnya formatnya. Ya, nanti ada di sini ada skornya jika apa, 2 jika apa. Kalau menyiapkan alat dan bahan berarti jika alatnya lengkap, kurang lengkap, tidak ada alat. Nah, itu nanti berarti di sini. Kemudian tugas proyek itu lebih kepada dari mulai perencanaan sampai dengan hasil akhir.
Seperti tadi yang saya sampaikan, nanti sama di sini ketentuannya, kemampuannya itu 1 itu apa, 2 itu apa, sampai dengan 5 itu apa. Kemudian kalau tugas produk itu hasil akhirnya, berarti hasil misalnya membuat poster, oh temanya, kreasi, warna, keindahan, estetik, kerapian. 1 itu jika apa, 2 jika apa, 3 jika apa, 4 jika apa, 5 jika apa. Seperti tadi di praktek. Kalau portofolio seperti ini. Jadi di KD1 tanggal berapa dia mendapatkan seperti apa hasilnya, 2 apa, 3 apa. Jadi nanti perkembangan 1 semester semua KD itu akan diketahui portofolio ini. Anak ini mengalami peningkatan atau penurunan untuk portofolio. Ini misalnya praktek ya, starting position, lari, starting action, kemudian sprinting action, finishing action. Oh dia di skor mana? Kemudian di total, oh dapat skor akhir 67. Kemudian ini KKO-nya, kata kerja operasional. Kata kerja operasionalnya sama, yaitu meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Jadi mulai dari meniru itu ada menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, dan seterusnya. Sampai dengan naturalisasi itu ada mendesain, dan seterusnya. Jadi kelima ini dicapai juga prosesnya dari bawah. Tidak bisa anak itu langsung bisa menjadi atlet lari. Ya, memang punya bakat lari, tapi dia harus dibimbing untuk menjadi sebuah keterampilan yang naturalisasi. Oh, caranya lari itu seperti apa? Mulai dari posisi siap, bersedia, mulai. Kalau ada anak yang praktek langsung lari belandang, ya tidak bisa. Jadi harus ada tahapannya. Oh, ada aturannya seperti ini. Nah, itu. Kemudian ini ada juga tambahan wawasan, ada miliknya hero. Jadi psikomotorik miliknya hero, ada gerakan refleks dan lain sebagainya. Ya, nanti dipelajari sendiri, saya share juga materinya. Yang penting untuk psikomotorik itu nanti kita fokusnya pada RHDEV, yaitu mulai dari meniru atau imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.